Kalau mau merubah kehidupan ini ke arah kebaikan, sempurnakan dulu sistem pendidikan. Nah, kalau sistem pendidikan sudah betul, maka kita akan punya nanti politikus, pedagang, pengusaha yang beriman dan berilmu. Ya, insya Allah. Jadi saya selalu mengibaratkan itu burung, badannya itu SDM yang dibentuk dari hasil sistem pendidikan yang terintegrasi, sedangkan sayapnya ekonomi dan politik. Ketiga-tiganya harus cepat diselamatkan. Ketiga-tiga sekarang sistemnya rusak. Sistem yang terjadi sekarang kan banyak membedakan politik aja bergerak, ya. agama aja. Ya. Politik itu nggak boleh dibawa ke masjid. Nah, politik cukup di luar. Ya. Masjid itu kayak zikir aja. Iya betul. Itu yang terjadi di masyarakat. Itulah bahasa iblis. Yeah. Bahasa iblis kepada Adam itu kan bahasa rayuan. Yeah. Manis sekali bunyinya. Agama itu suci. Jangan dimasuk-masuk politik. Karena politik itu kotor. Iyalah politik selama ini dipegang oleh iblis tentu ya setan. Tentu kotor dia. Kalau dia kotor masa Nabi ngambil. Karena kotor itu diambil Nabi dibersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Yaomek TV di mana berada, kembali lagi kita menyaksikan podcast yang kita undang hari ini, yaitu narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama itu ada Ustadz Dr. Andus Azwir Muendomo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kabarnya hari ini gimana Ustadz? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Yang kedua narasumber kita ada Bapak Ahmad Zukri. Insya Allah beliau ini praktisi juga. Oke. Selanjutnya kita akan membahas secara global. Mungkin nanti Pak Ustadz Azwir membicarakan tentang ekonomi, pendidikan, serta politik secara global. Beliau akan menyampaikan itu. Nanti sama kita dengarkan bagaimana tanggapan beliau, apalagi negara kita negara demokrasi. Sebentar lagi kita akan menyaksikan pemilu demokrasi kita. Mungkin dari Ustadz pembuka awal dari podcast ini, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kita semua masih diberi oleh Allah kesempatan untuk melakukan introspeksi diri, muhasabah. Bagaimana kehidupan kita sekarang, khususnya di Indonesia. Mana Indonesia ini dulu dimerdekakan dengan tujuan agar kita betul-betul bisa menerapkan Pancasila. Ya, betul. 5 sila ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima butir itu sebenarnya Islami. Islami, kenapa saya pakai kata Islami? Ini bukan untuk memojokkan yang lain. Kata Islam itu artinya kan selamat, damai. Jadi kata Islam itu artinya selamat, damai. Dengan 5 sila ini diharapkan rakyat Indonesia ini semuanya, Islam atau tidak Islam, itu agar selamat dan penuh kedamaian. Tapi kenyataannya sekarang, 3 hal pokok yang mempengaruhi kehidupan ya dalam bernegara, itu tidak bisa membuat hidup ini damai. 3 pokok. Hidup ini selamat. 3 pokok itu pendidikan, ekonomi, politik. Ya, coba kita perhatikan dengan hati nurani sekarang. Ya, bagaimana pendidikan kita? Ya, coba kita lihat, apakah berhasil tujuan pendidikan nasional itu? Ya, betul. Oleh leluhur kita dulu diletakkan tujuan pendidikan nasional itu membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa. Nah, ini sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya seluruh rakyat Indonesia ini harus beragama. Nah, tidak ada agama yang tidak beriman.
Tidak ada agama yang tidak bertakwa. Apa arti iman? Iman itu seakan dengan kata aman. Jadi konsep-konsep agama itu pasti membuat manusia ini aman. Takwa itu artinya berhati-hati. Ya, jangan terjebak kepada hal-hal yang merugikan kita. Itu takwa. Jadi leluhur kita dulu sudah membuat bahwa negara ini di bidang pendidikan harus membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Dari iman dan takwa itu diturunkan dia kreatif, dia cerdas, dia inovatif, ya. Akhirnya apa? Seluruh kehidupan anak didik akhirnya bermuara kepada punya akhlakul karimah. Gitu. Nah, tapi hari ini kenapa terjadi? Nah, maaf, ya. Belum sampai dengan target yang dicantumkan dalam undang-undang pemerintah saya. Ya kalau memang anak didik di Indonesia ini sudah punya akhlakul karimah, beriman dan bertakwa, kreatif, inovatif dan lain sebagainya itu, pastilah kita makmur. Karena yang akan mengolah ekonomi politik itu kan hasil didikan. Karena kita ini kan dibentuk oleh pendidikan formal, informal, non formal. Nah, terutama formalnya. Tapi kenyataan sekarang ekonomi gimana? Politik kita amburadul. Gitu. Kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang tidak bermoral, katakan. Coba. Nah, jadi barangkali perlu kita renungkan apa salahnya pendidikan kita. Maka Islam menawarkan. Dan bukan sekedar menawarkan, bukan teori, sudah dipraktekkan. Di mana sistem pendidikan yang dibentuk, yang ditawarkan oleh Islam itu adalah ya, integrasi. Makanya pertama perintah dalam ajaran Islam dari kitab sucinya adalah pendidikan. Karena dari pendidikan itulah orang berilmu. Maka perintah pertama kan Iqra. Iya, betul. Tidak ada satupun disiplin ilmu yang tidak berawal dari Iqra. Baik mengikra yang dibaca, yang ditulis maupun mengikra yang diciptakan. Gitu. Semuanya. Nah, cuma di Islam begini. Sebetulnya Iqra itu sudah lama berkembang di Yunani. Oleh Socrates, Plato, Aristo, malah jauh sebelum itu Thales macam-macam. Udah ilmu pengetahuan matematik macam-macam. Cuma tidak diintegrasikan dengan langit. Maka datang Islam supaya terbentuk dari pendidikan itu akhlakul karimah, maka harus seluruh disiplin ilmu itu dikaitkan dengan tauhid. Bismi rabbik. Nah, ini salahnya. Salahnya hari ini karena dipotong. Iqra saja, bismi rabbik saja. Di Indonesia dikenal dengan ilmu umum, ilmu agama. Terpisah. Dikotomi namanya. Nah, ini bahayanya sekarang. Jadi kalau mau kita mencapai tujuan pendidikan nasional, kembalikan sistem integrasi. Guru fisika langsung memantapkan tauhid. Guru biologi langsung memantapkan tauhid. Guru kimia langsung memantapkan tauhid. Guru astronomi, pokoknya seluruh disiplin ilmu kaitkan dulu kepada al-asmaul husna. Karena sumber ilmu itu kan Allah, al-alim. Ya, untuk memantapkan tauhid kepada dialah dulu. Al-asmaul husna yang 99 itu. Kalau belajar fisika sekarang, nampak ada di situ bahwa Allah yang paling berilmu. Nampak ada di situ kekuasaan Allah. Nampak ada di situ hakimnya Allah. Nampak ada di situ Allah itu khaliknya dan lain sebagainya. Itu. Nah, setelah itu baru antar disiplin ilmu. Setelah dimantapkan seluruh disiplin ilmu itu dikaitkan dengan keimanan, ketauhidan, maka antar disiplin. Nah, contoh, Dinda sekarang ahli ekonomi. Pak Zukri ahli politik. Saya ahli pertanian. Saya tidak bisa sombong. Karena tanpa politik, saya tidak bisa mengembangkan ilmu saya, produk saya. Tanpa amannya kehidupan. Terus, jadi semakin banyak orang bisa mengintegrasikan disiplin ilmu dalam hidupnya, semakin terbentuk akhlakul karimah. Nah, sekarang terjadi kan kesombongan. Masing-masing menganggap dia lebih hebat. Hebat Pak Zuri. Nah, coba. Betul. Kenapa? Salahnya karena sistem pendidikan. Berarti boleh dikatakan sistem pendidikan di Indonesia yang belum tepat. Tidak sesuai dengan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Padahal jelas sila pertama. Ya, coba. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Sekarang,
Tujuan pendidikan nasional membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa. Kan sinkron itu. Nah, tapi kenapa dipisah? Kenapa sistem pendidikan tidak membentuk ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan yang Maha Esa itu kan ketauhidan. Gitu. Nah, kita tanya seluruh yang beragama ya. Tidak ada satupun yang mengatakan tidak bertuhan dia. Semua bertuhan. Dan semua Tuhan-Tuhan itu, kalau betul dia Tuhan, pasti membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Pasti membentuk manusia yang beradab, berakhlakul karimah. Ini filsafat. Dari 3 itu berarti yang paling utama tuh memang pendidikan dulu. Dari hasil sistem pendidikan Islam yang seperti saya jelaskan tadi, lebih kurang ya, kan tidak bisa berpanjang-panjang kita. Itu akan menghasilkan manusia yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Ini Allah yang angkat nih. Coba. Artinya apa? Dari sistem pendidikan yang terintegrasi Iqra bismi rabbik itu akan melahirkan manusia yang beriman dan berilmu. Bismi rabbiknya beriman. Nah, kemudian ilmu. Dari Iqra itu kan ilmu itu. Coba. Oke, siap. Berarti memang sistem di kitanya. Atau bahasa lainnya, dia akan menghasilkan manusia yang berzikir dan berpikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Nah, melahirkan manusia ulul albab. Siapa ulul albab itu? Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Semuanya pada penciptaan langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda, ayat-ayat. Ada tanda-tanda keberadaan Allah. Siapa yang bisa membaca itu? Ulul albab. Siapa ulul albab? Yang selalu zikir kepada Allah waktu berdiri, duduk, dan berbaring. Tapi kerjanya zikir saja. Enggak. Wa yatafakkaru. Allah dizikirkannya, makhluk Allah difikirkannya. Gitu. Dari fikir kan menghasilkan ilmu nih. Nah, bagaimana dahsyatnya ulul albab itu? Ma khalaqta hadza batilah. Tidak ada satupun yang diciptakan Allah ini sia-sia. Indonesia sekarang kan banyak yang tersia-sia, di antaranya sampah umpamanya. Ya. Tapi kalau ada ulul albab, sampah itu bermanfaat bagi dia. Hah? Bukan beban ya, saya. Nggak ada risau-risau itu masalah sampah. Betul. Coba. Nggak ada yang terbuang. Semua yang diciptakan Allah ini bermanfaat bagi ulul albab. Tapi sehebat itu dia tetap hina di hadapan Allah. Subhanaka. Yang suci itu engkau ya Allah. Walaupun aku hebat, sehebat itu, aku masih punya kekurangan. Dan dia selalu mengontrol hasil temuan-temuannya, faqina azabannar. Jangan sampai tersiksa di dunia, tersiksa di akhirat. Ada satu kasus. Abad ke-8 kalau tidak salah, Masehi ini. Seorang ilmuwan ya, diminta oleh raja bikin bom kalau sekarang. Karena ada perang. Ya. Apa kata ilmuwan itu? Tuan Raja, terangkan kepada saya bagaimana cara berperang dalam Islam. Dulu pemimpin itu ahli agama. Dia punya pustaka, punya apa, punya ilmuwan, lawan dialognya. Itu tradisi di Islam. Khalifah-khalifah dulu begitu. Tentu dia tahu perang dalam Islam. Wanita tidak boleh dibunuh, anak-anak tak boleh dibunuh. Sumber mata air jangan dicemari, tumbuh-tumbuhan tidak boleh diruntuhkan. Orang kalau sudah lari ke rumah ibadah jangan dibunuh, jangan diperangi. Syarat-syarat. Apa kata ilmuwan itu, Tuan Raja? Bikin bom itu bagi saya kecil itu mudah, tapi iman saya tidak membolehkan. Kenapa? Kenapa kalau saya bikin itu pasti persyaratan perang itu tidak terpenuhi. Abad ke-8 kan? Nagasaki Hiroshima abad ke-berapa Pak Zul? Terbukti kata-kata ilmuwan itu di abad ke-20 kan? Nagasaki Hiroshima dibom. Sampai sekarang di Palestina. Coba. Begitu ciri ilmuwan Islam yang lahir dari sistem integrasi Iqra bis gitu. Nah, makanya saya yakin, maaf ini terakhirnya. Kalau nanti kita melahirkan ilmuwan Islam, perang enggak seperti sekarang. Saya sekarang berdoa mudah-mudahan ini yang menemukannya umat Islam. Ya. Tayron ababil itu masih bisa. Dalam bentuk pesawat macam-macam. Maka nanti akan ditemui pada suatu saat. Saya membunuh orang di Amerika. 1 orang. Yang orang itu aja mati. Yang dekat dia pun tidak kena apa-apa.
Coba sasaran itu aja. Coba. Nah, sekarang kan enggak. Saya bunuh Pak Zukri, nah, tapi Pekanbaru saya bom kadang gitu. Nah, itu Tyron Ababil itu kan sasaran yang kena. Yang lain kan enggak kena waktu itu. Ka'bah kan enggak kena macam-macam. Padahal berapa jaraknya? Hanya tentara bergajah saja yang dibunuh. Tyron Ababil. Tyron itu kan Tair itu kan pesawat yang diartikan burung itu. Barangkali begitu ya. Jadi kalau mau merubah kehidupan ini ke arah kebaikan, sempurnakan dulu sistem pendidikan. Nah, kalau sistem pendidikan sudah betul, maka kita akan punya nanti politikus, pedagang, pengusaha yang beriman dan berilmu. Ya, insya Allah. Jadi saya selalu mengibaratkan itu burung, badannya itu SDM yang dibentuk dari hasil sistem pendidikan yang terintegrasi, sedangkan sayapnya ekonomi dan politik. Ketiga-tiganya harus cepat diselamatkan. Ketiga-tiga sekarang sistemnya rusak semua. Sistem pendidikan, sistem politik, sistem ekonomi. Barangkali Partai Umat yang Pak Zukri ini nanti canangkan untuk menuju ke sana mungkin. Itu kira-kira begitu ya. Oke, sebelum masuk ke Pak Ahmad Zukri, apa yang melatar belakangi Pak itu sistem pendidikan kita ini seperti sekarang? Dikotomi. Dikotomi tadi dibatasi. Dikotomi. Ya? Coba sekarang, ini saya buat kasus ya. Dikotomi sekarang kan ketika dipisah, saya mengistilahkan Iqra dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan lahir dikotomi kan. Maka di Indonesia istilahkan anak umum, sekolah agama. Coba Dinda sekarang, atau kita jalanlah ke sekolah SMA. Kalau ada guru nanti fisika menjelaskan, mengkaitkan dengan agama, itu akan tercengang kepala sekolah. Bisa jadi panggil itu. Kalau ibu, Bu, sini Bu. Ibu ngajar apa, Bu? Fisika, Pak. Kenapa tadi saya dengar saya lewat di situ kok bawa pula ke agama? Nah, kan aneh begini. Padahal itu harus wajib hukumnya. Itu dulu. Gitu. Jadi dengan integrasi itu bukan meninggalkan ilmu umum, tidak menyuburkan ilmu umum, tapi membuat mekarnya kehidupan pada diri seseorang ilmu itu. Dia ahli nuklir. Kalau dapat hafal Quran 30 juz. Waduh. Itu ketika dia menganalisa ilmunya itu dikaitkan dengan Al-Quran, nangis dia. Bulan dan nangis. Ini yang akan kita ciptakan. Jadi Partai Umat Pak Zukri ini itu mungkin tujuannya tuh. Siap. Gitu. Oke, untuk Pak Ahmad Zukri, ini kalau membaca latar belakang beliau, dia seorang pensiunan Riau Kepri. Ya, betul. Dan setelah pensiun beliau total ikut politik. Ya. Iya, Pak Ahmad ya. Ikut politik dan Bapak langsung memilih Partai Umat. Apa yang melatar belakang? Namun ketika saya pensiun, kegerahan saya ini muncul. Ya. Dengan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini yang kita hadapi, kan? Dan ini ujungnya pasti tidak akan bisa mencapai tujuan negara ini, kan? Untuk menjadikan negara yang adil makmur seperti tadi disampaikan oleh Ustaz. Ya. Kemudian setelah pensiun, saya merasa menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka, kan? Nah, tidak ada lagi diikat dengan aturan-aturan kebijakan yang tak boleh ini, tak boleh. Akhirnya saya mencari mana nih partai politik yang bisa menyalurkan aspirasi dan sesuai dengan visi nurani saya. Waktu itu Partai Umat belum ada, karena di sekitar tahun saya pensiun Januari 2021. Partai Umat ini kan lahir tanggal 20 Agustus tahun 2021. Akhirnya saya coba berniat mau masuk salah satu partai Islam, tak perlu saya sebutkan namanya. Bahkan saya sudah mencari tokoh-tokoh untuk mendukung saya pada awal 2021. Perjalanan waktu, saya dengar berita deklarasi Partai Umat yang didirikan oleh Pak Amin Rais. Wah, saya termasuk salah satu yang menokoh dia ini. Tokoh yang saya sangat sanjungkan lah gitu, yang sangat saya bangga gitu. Kemudian juga tokoh-tokoh yang bergabung di dalamnya. MS Ka'ban, Ustadz Supri Sambo, dan lain-lain. Saya baca, saya cari ADRT-nya kan. Wah, ini luar biasa nih. Artinya kalau saya bergabung Partai Umat ini, saya sudah langsung beribadah melalui politik. Karena semuanya Islami saya baca kan ya. Nah, kalau dulu partai sebelumnya mungkin nasionalis sifatnya Pak Amin Rais membawa. Ketika dia mendirikan partai Islam ini, dia sudah membelokkan ke kanan, ke arah Islam. Sehingga saya baca di situ pertama tujuannya. Terbentuknya negeri Baldatun Thayyibun Warabun Gopur. Wah, ini perjuangan Rasulullah ini kan membentuk negeri yang Thayyib Warabun Gopur seperti itu juga Ustaz bilang. Nah, kemudian saya baca lagi azasnya. Islam rahmatan lil alamin. Wah, ini luar biasa, bukan hanya sekedar Islam. Islam kadang-kadang dibelokkan menjadi Islam lain kan banyak. Islam Jamaah, Islam Syiah, Islam Nusantara. Beliau lebih tegas rahmatan lil alamin. Wah, ini cocok sekali.
Kemudian apa lagi? Di samping itu, tagline perjuangannya, melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Wah, luar biasa, ya kan? Memang itulah yang harus kita lakukan, kan? Juga di dalam Al-Quran juga kita diminta beramar ma'ruf nahi munkar, melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Banyak ayat di situ, kan? Di antaranya ayat Ali Imran 110 juga menyebutkan, engkau umat terbaik, kan? Diturunkan di muka bumi ini untuk amar ma'ruf wan nahi munkar. An-Nisa 58 ya Ustaz ya. Ya. Itu juga Allah memberikan amanah kepada kita untuk menjalankan amanah itu sebaik mungkin. Dan apabila sudah diputuskan keputusan hukum, hendaklah engkau berlaku secara adil hukum itu. Inilah yang menjadi dasar inspirasi ataupun mungkin ruhnya partai umat ini. Karena ada 5 ayat suci dalam mukadimahnya. Oleh karena itulah, maka yang paling tepat menurut saya harus masuk berjuang dan berdakwah serta beribadah di dalam partai politik, yakni partai umat. Itulah Ustaz. Azwir, untuk politik sendiri, Ustaz. Mungkin langsung mungkin dari Pak Mas Suwi tadi mengatakan cocok fokus beliau ke partai umat gitu. Mungkin ke politiknya gimana, Ustaz? Untuk dibahas ini kan pendidikan gitu kan. Ini kan ada tadi 3 tadi, pendidikan, ekonomi sama politik. Ya. Kita langsung ke politiknya, apalagi negara kita sebentar lagi akan mengadakan pemilu demokrasi gitu. Gimana tanggapan Ustaz gitu? Apalagi sekarang kan kita sudah tahu jelas yang mencerminkan Islam itu nampak ke partai umatnya gitu. Gimana menurut Ustaz? Ya. Politik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Ya, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Begini, sedikit saya singgung ya. Yang menarik, pembicaraan Allah dengan malaikat, iblis, itu di surga, itu persoalan politik. Di surga, ini yang tidak banyak diekspos. Silakan buka surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qal inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingat ketika Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi itu khalifah. Khalifah itu kan politik, kekuasaan, penguasa. Berarti boleh dikatakan ada artinya, ada yang mengartikan khalifah itu pengganti. Tapi intinya kan khalifah, sistem khilafah. Oke. Kenapa Allah bilang itu? Kalau kita baca tafsir, ya, sebelum Adam diciptakan, penguasa di bumi ini kan jin. Makanya akan selalu kita jumpai dalam Quran, ketika Allah menggandingkan jin dengan manusia, selalu didahulukan jin. Kecuali nanti satu ayat itu, musuh Nabi itu manusia dan jin. Tapi kalau ciptaan, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi memang jin dulu penguasa di muka bumi, khalifahnya. Tapi karena dia itu banyak menumpahkan darah, bikin kerusakan, diingatkan tidak mau, maka Allah ganti, Allah ingin mengganti. Jadi kan hebat Allah. Allah perintahkan dalam Quran, kalian kalau dalam satu masalah musyawarah, apalagi masalah besar, politik. Allah sendiri mempraktekkan. Coba bayangkan. Jadi saya mengistilahkan suksesi pertama Allah yang melakukan pergantian kepemimpinan. Ya. Nah, tapi Allah ajak malaikat dengan iblis. Iblis waktu itu bosnya malaikat. Makanya tidak ada nanti kata ketika disuruh sujud itu disebut iblis enggak. Kenapa? Karena ketika disebut malaikat pastilah bosnya terbawa. Saya buat analogi begini. Ketika disebut rakyat Indonesia, presiden kita masuk enggak rakyat Indonesia? Ya, masuk. Masuk kan? Masuk. Tapi kalau disebut presiden, apa termasuk rakyat? Tidak kan? Itu loh. Itu hebatnya Al-Quran. Maka nanti perintah, hai malaikat sujudlah. Maka seluruh malaikat sujud, kecuali bosnya, iblis. Gitu kan hebat itu nanti. Oke? Jadi waktu itu ada 2 yang ambisius. Ya, untuk jadi khalifah, pengganti jin tadi. Pertama malaikat, yang kedua bosnya, iblis. Iblis ambisi. Nah, makanya, coba tengok hebatnya. Ketika malaikat bilang, ya Allah, untuk apa lagi kau ciptakan? Kami kan sudah mensucikan engkau, bertasbih. Apa kata Allah? Aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Di situ terselip bahwa untuk jadi khalifah, pemimpin,
Itu tidak cukup dengan iman saja, tidak cukup bertasbih-tasbih saja, tapi perlu berilmu, gitu. Ini menarik ini. Oke, tapi Allah tidak diktator. Tunggu dulu. Nanti aku uji. Aku uji nanti. Oke? Sementara iblis ingin juga yang dikemukakannya ilmunya. Kalau malaikat tadi yang dikemukakannya zikirnya, imannya. Oke? Malaikat iblis nanti ilmu. Hati-hati itu. Mana contohnya? Apa dalilnya? Coba. Ketika Allah tanya, "Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka?" Iblis, apa yang melarang engkau? Yang menghalang engkau itu untuk sujud kepada Adam ketika aku perintah. Apa jawabnya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairum minhu. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya kan lebih hebat dari Adam. Tidak mungkin saya sujud sama dia. Kau ciptakan aku kan dari api, dia kan dari tanah. Adakah Allah mengkritik atau menyanggah pendapat iblis? Enggak. Artinya apa? Dari segi ilmu dia top. Makanya orang yang membangga-banggakan ilmiah hari ini pasti anak buah iblis dia. Kalau tidak beriman. Kan iya. Macam-macam lah, sombong macam-macam. Begitu. Oke? Allah bilang, untuk menjadi khalifah tidak cukup zikir, tidak cukup pikir saja. Tapi harus kedua-duanya. Tidak cukup iman, tidak bisa iman saja, atau ilmu saja. Harus kedua-duanya. Maka diuji Adam. Coba tengok, ini ujiannya. Oke? Kan kedua-duanya ambisi tadi nih. Nah, Allah tunjukkan kelemahan kedua-duanya. Coba tengok. Allah tunjukkan kelemahan malaikat. Wa 'allama Adam al-asma. Lah, malaikat kan diajar juga. Sekarang diajar lagi Adam. Betul unggul enggak yang kujadikan khalifah ini dari kamu hai malaikat? Yang kamu banggakan apa? Tasbihmu, artinya zikirmu, imanmu. Tapi ilmu kamu kurang, enggak bisa, bahaya nanti. Coba. Ketika dipanggil malaikat, hai malaikat, beritahu ini. Apa ini? Apa kata malaikat? La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak tahu ya Allah, kecuali yang kau ajarkan. Datang Adam, hai Adam, coba kau kasih tahu ini. Ambiun. Kasih tahu ini. Diterangkan oleh Adam. Ini. Apa? Seolah-olah Allah bilang, kan? Belum juga kau sadar? Kelemahanmu di bidang ilmu, zikirmu betul. Saya tidak perlu zikir saja. Karena untuk jadi khalifah, jadi pemimpin itu, ya, penguasa itu harus berilmu dan beriman. Nah, sementara iblis, apa kelemahannya? Oke, buktikan. Kau aku ulang-ulang menurut sujud, tidak mau kau. Artinya bertobat. Kesalahanmu aku maafkan, kalau mau aku bertobat, tidak mau. Coba kau tengok zikirnya Adam dibanding zikirmu. Sebelum ini kau zikir berapa ribu tahun. Sekarang rusak gara-gara ini. Nah, coba tengok Adam. Silakan kau goda dia. Digoda. Tersilap Adam. Kemudian kata Allah, gimana Adam? Ya ajarlah aku ya Allah. Gimana cara bertobat? Aku mau bertobat. Nangis tobat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nampak Lis? Sekali saja dia bersalah, mau dia bertobat kepada aku. Kau berulang-ulang sampai kau ingin menzalimi dia. Berarti ilmumu tinggi, zikirmu rusak. Adam kedua-dua ada pada dirinya. Iman, ilmu, zikir, pikir. Jadi penguasa harus orang yang beriman dan berilmu. Harus orang yang berzikir dan pikir. Maka janganlah dijadikan kalau tidak pandai baca Quran, jangan jadi. Tidak pandai sholat. Betul lah. Partai umat itu seleksinya. Kalau tidak pandai baca Quran, jangan masuk partai umat. Betul tak Pak? Pak Zukri? Nah, karena tujuan kita rahmatan lil alamin. Gitu. Dan politik itu penting. Sangat penting. Ya, makanya Nabi kena penting itu dia ambil di Madinah politik, kekuasaan. Nah, setelah itu nanti seiring dengan ekonomi. Jadi 3 serangkai ini penting. Ya. Ilmu, iman, ilmu, SDM, ya pendidikan tadi kan? Iya. Politik dan ekonomi. Oke? Apabila ketiga dipegang oleh Firaun, Qarun, Haman, hancurlah dunia. Indonesia, apakah sekarang sistemnya Fir'aunisme, Qarunisme, Hamanisme? Silakan saya baca. Kalau karena itu penting cepat diislamikan, diselamatkan menjadi baldatun warabbun. Itu tujuan partai umat, kata Pak Zukri tadi. Jadi orang yang tidak bergabung dengan partai umat itu dipertanyakan, ya, cita-citanya untuk menegakkan Pancasila. Ya, kalau dia umat Islam, cita-cita untuk menegakkan, ya, ajaran Islam yang kafah dalam kehidupan. Ya, dengan tidak ini sebetulnya keajaran Islam kalau diterapkan, orang-orang yang tidak Islam tidak akan teraniaya.
Buktinya Madinah. Madinah itu artinya kan kota. Iya. Kenapa Nabi tukar Yasrib menjadi Madinah? Tidak Islami. Kenapa enggak Yasrib tukarnya ini Islami? Tapi Madinah itu kota. Kota itu dalam kajian sosiologi kan masyarakat modern, masyarakat kota. Jadi Nabi sudah buat, ini akan kejadikan masyarakat modern. Bagaimana? Masyarakat modern didikan Nabi, orang-orang yang non-muslim bukan tersingkir, malah menjadi anak emas, jangan coba-coba diganggu. Siapa yang mengganggu ahlul zimmi, kata Nabi. Mengikat perjanjian untuk menjaga Madinah dengan kita, siapa yang mengganggunya sama kalian mengganggu saya. Bayangkan itu. Oh, begitu kan barangkali. Ya Pak Zukri ya. Tapi Ustaz, yang terjadi sekarang kan banyak membedakan politik. Ya politik aja bergerak. Ya. Agama aja. Ya. Politik itu nggak boleh dibawa ke masjid. Nah, politik cukup di luar. Ya. Masjid itu kayak zikir aja. Iya betul. Itu yang terjadi di masyarakat. Itulah bahasa iblis. Yeah. Bahasa iblis kepada Adam itu kan bahasa rayuan. Yeah. Manis sekali bunyinya. Agama itu suci. Jangan dimasuk-masuk politik. Betul. Karena politik itu kotor. Iyalah politik selama ini dipegang oleh iblis tentu ya setan. Tentu kotor dia. Kalau dia kotor masa Nabi ngambil. Karena kotor itu diambil Nabi dibersihkan. Sejatinya sudah bersih. Kan Nabi memegang kekuasaan. Yeah. Dengan disambung oleh Abu Bakar, Umar. Kalau kotor masa diambil? Ya. Karena dia suci sudah dikotori. Itu aja masalahnya. Bersihkan lagi. Termasuk ekonomi. Nah, jadi rayuan iblis kepada Adam kan itu tuh. Adam, kau tahu enggak kenapa kau dilarang mendekati pokok itu oleh Allah? Enggak tahu, kata Adam. Itulah kamu. Dia takut kamu jadi malaikat. Saya ini penasehat yang sayang kepada kamu. Waduh, dengan jubah dan apanya itu. Gitu. Jadi bahasa-bahasa manis. Agama suci, jangan dimasuki politik. Agama suci, jangan masuk ekonomi. Ulama jangan berpolitik, jangan kuasai ekonomi. Berapa itu? Itu yang diterapkan oleh Sunoh Kronye dulu. Menghancurkan Islam di Aceh tidak bisa dengan perang dengan politik itu. Disekolahkan Sunoh Kronye ke Timur Tengah, kuasai seluruh disiplin sampai ke sastra-sastra, balik dia seolah-olah orang alim. Betul nama Abdul Ghaffar. Menghancurkan Islam. Nah, sekarang banyak Sunoh Kronye di Indonesia ini. Banyak, yang dipanggil ulama. Menghancurkan. Itu makanya Pak Zukri berjihad sekarang lewat politik untuk menghapus hal-hal yang seperti itu. Barangkali begitu ya. Sederhananya begitu ya. Nah, sebab kalau bincang ini tidak bisa sebentar ya Pak Zukri. Oke, untuk Pak Ahmad Zukri, untuk duduk ini kan perlu program meyakinkan masyarakat. Apalagi kan Partai Umat kita tahu baru terbentuk 2021 ya Pak ya. Jadi mungkin lebih banyak mengedukasi. Apalagi kita kan sumber dari partai ini partai Islam. Ya, yang tahu orang. Jadi kan programnya itu jelas ke masyarakat. Itu bagaimana Pak Ahmad untuk itu? Banyak caleg-caleg ini tidak membuat program, tapi hanya potong kompas mau cepat. Jadi apa yang dilakukan? Itu katanya program. Itu di tempat saya saja kan. Satu RT hanya 200 pemilih. Datanglah di blok belakang ke tempat saya. Pak Zukri, apa Pak? Pak Zukri kapan bagi-bagi sembako? Ngapa gitu Pak? Karena di belakang kami blok belakang itu ada 5 orang caleg Pak. Ngasih-ngasih sembako. Dan bahkan nanti janji mau kasih duit lagi gitu ya. Bapak bilo. Balik saja gini. Oh gitu Pak ya. Pak, kalau saya ikut juga katanya itu program membagi-bagi sembako. Berarti orang ke-6 saya Pak. Nanti tanggal 14 Februari siapa yang Bapak pilih? Bingung dia kan? Oh iya pula dah. Itu program 66 masih sembako. Padahal yang kita pilih cuma 1. Jadi artinya Pak, saya tak akan ikut-ikut bagi sembako. Karena bagi-bagi itu dalam Al-Quran tidak dilarang. Kita membeli suara, kita menyogok kan. Pemberi dan penerima an-nar, neraka Ustaz ya. Rasyual murtasi finnar. Oleh karena itulah saya tak akan ikut Pak bagi-bagi sembako. Tapi saya program Pak yang akan saya sampaikan yang sesungguhnya program sesungguhnya untuk masyarakat ini. Tapi mohon maaf Pak, nggak mungkin sekarang. Kalau sekarang saya bagi-bagi itu juga saya terlibat juga ke dalam kegiatan sogok menyogok. Nah, jadi begini Pak, untuk konteks yang Bapak tanyakan ini, saya akan bagi Pak sembako, tapi tidak sekarang. Tunggu dulu Pak. Ketika tanggal 14 nama saya tercatat sebagai salah satu caleg yang lolos duduk di DPRD,
Di situlah Pak nanti saya akan bagi-bagi. Karena itu tak ada lagi menyogok Pak. Pada waktu itu tak ada menyogok lagi. Saya sudah terpilih kewajiban. Betul. Oleh karena itu Pak, salah satu program saya sudah saya sampaikan kepada beberapa ketua RT. Dan ketua RT ini setuju dan sangat menghargai keinginan niat baik saya ini. Tiap RT itu Pak saya tanya, Pak RT berapa sini orang susah? Sekitar 10 Pak Man. RT lain berapa? 20. Rata-rata lah 20 lah Pak, atau 10 tadi. Nanti Pak program saya, kalau saya terpilih, orang-orang susah ini yang akan saya santuni Pak. Tidak hanya sekali 5 tahun, seperti orang-orang sekarang ini Pak, ngasih sekali 5 tahun, besok hilang. Udah terpilih seperti menyelamatkan anjing terjepit Pak. Udah selamat ya, tak pernah nengok-nengok ke bawah lagi. Ditelepon dan tukar nomor telepon segala macam. Karena dah dibeli dah suara Bapak Ibu. Nggak ada urusan. Oleh karena itulah Pak, saya sampaikan hari ini. Insya Allah Pak. Karena 10 TRT itu Pak, 10 orang kali 10 baru 100 karung beras lah. Dulu udah saya sampaikan. Pak, itu biaya dari mana? Itulah saya bilang. Untuk apa Pak? DPRD punya gaji besar kalau hanya untuk memperkaya diri, untuk beli mobil baru, biar bangun rumah lagi. Saya nak terpikir itu lagi Pak. Udah selesai sama itu. Karena terjadi Bang Riau Pak, dan saya nikmati lah kemewahan hidup ini di Bang Riau. Jadi ke depan saya pikir akhirat lagi Pak. Itulah uang yang saya terima sebagai gaji saya dari DPRD. Itu yang akan saya salurkan. 100 orang tadi Pak, baru 10 juta Pak. Kalau dulu perhitungan saya 100.000 kan waktu saya menyatakan sebelum ada aktivitas politik ini. Jadi Pak, saya artinya menyantuni bukan saya mau menteri apa tidak Pak, karena ditanyakan Pak ya. Waktu saya kerja di Bang Riau itu Pak, hampir setiap tahun Pak, saya siapkan dana minimal di warga sekitar saya itu yang susah, yang duafa, yang yatim, sekitar 20 karung setiap tahun menjelang bulan puasa atau dalam bulan puasa itu saya beli belanja Pak. 20 karung untuk saya antar ke rumah-rumah para duafa tadi. Jadi kalau saya nanti lakukan itu lagi Pak, itu bukan persoalan baru bagi saya. Tapi melanjutkan dulu. Waktu saya pernah bekerja, ini bisa lebih luas, lebih besar, lebih banyak lagi orang yang akan bisa saya bantu Pak. Sudah ada tuh Pak, satu ketua RT itu bilang, wah itu bagus Pak, saya setuju Pak, bawalah sebantu Bapak sini. Padahal sebelumnya dia sudah ada yang akan didukung dipilihnya tuh. Berubah Pak ke saya. Ini akan saya sosialisasikan juga sama RT yang lain. Itu satu Pak, program untuk santunan anak Bapak. Program lain Pak, kita tahu Pak, persoalan dari daerah Kota Pekanbaru ini. Ada 4 permasalahan besar kalau saya melihatnya Pak. Mungkin kawan-kawan lain juga begitu. Pertama banjir, kedua sampah, ketiga parkir, keempat pekat penyakit masyarakat. Tadi juga Pak Ustadz juga bilang kan, sampah ini Pak, Allah ciptakan bukan tidak ada manfaatnya. Jadi Pak, ke depan kalau kami terpilih nanti Pak, tapi prosesnya sudah kami mulai sekarang. Kami sudah menggait konsultan Ustaz. Artinya sudah bekerja sama lah, nanti tinggal kerja sama dengan RT. Ini persoalan sampah akan kita ciptakan, akan kita proses menjadi pakan Pak. Jadi sampah tidak akan terbuang. Sampah ini nanti akan kita olah, hilirnya menjadi pakan. Nanti kalau pakan sudah jadi, sekarang ini pakan mahal, bisa kita jual dengan harga murah. Ini membantu masyarakat. Persoalan sampah kalau sudah teratasi, otomatis banjir juga akan sedikit teratasi. Karena banyak pengaruh dengan sampah. Sudah 2 Pak, persoalan Pekanbaru ini akan bisa kita cari solusinya, akan bisa kita atasi. Pekat jelas. Parkir jelas itu tergantung kebijakan Pak. Kita di Dewan tentu punya kapasitas, punya wewenang untuk buat kebijakan. Ini nanti macam mana pekat penyakit masyarakat di hotel-hotel masih banyak maksiat Pekanbaru ini Pak, saya dapat informasi. Itu tak bisa kita biarkan dengan hanya ustaz yang bicara ke masyarakat. Tidak, harus kebijakan Pak. Tanda tangan kebijakan ketentuan itu selesai. Kita kasih sanksi hotel-hotel yang masih menyiapkan para tunasusila, kita tutup kalau tidak mematuhi kebijakan ini. Begitu juga parkir yang dikeluhkan Pak. Parkir mahal, parkir tidak tertib gitu kan. Banyak di situ mafia-mafia, ini akan kita tertibkan juga Pak. Jadi itulah program yang mungkin Pak, mungkin masih banyak lagi program lain seperti tadi Bapak Ustadz bilang pendidikan kita yang sifatnya sudah sekuler Pak. Ini kita sebagai partai Islam harus berjuang agar kebijakan terkait pendidikan ini harus terintegrasi dengan agama. Kalau zaman Habibie dulu kan IMTA itu kan, iman dan takwa, bukan iptek aja, ilmu pengetahuan teknologi aja, tak cukup. Harus ada IMTA-nya. Ini akan kita kembalikan lagi Pak. IMTA ini di dalam sekolah-sekolah ini. Saya Pak waktu mengambil rapor anak sudah dibilang Pak sama ustaz-ustaznya. Pak, tahun depan kita tak pakai lagi kurikulum ini. Jadi gimana Ustaz, kurikulum apa? Namanya kurikulum merdeka. Apa bedanya? Kurikulum merdeka itu Pak hanya 6 yang dipelajari di kelas. Fisika, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPS.
Lah, saya tanya agama kemana, Pak? Agama dipelajari di masjid kita, Ustaz. Sebelum mereka masuk kelas, jam 7 sampai jam 9, mereka di masjid dulu, Pak. Dan itu baru masuk kelas. Tak ada lagi di kelas. Kalau sekolah negeri, Pak, apa ada? Itu sekolah Islam, Pak, anak saya. Sekolah Azura itu. Ada solusinya di masjid ya, Pak, pakai. Inilah, Pak, sejarah sudah lama hilang. Pedoman Pancasila sudah lama hilang. Moralitas, akhlak kita dulu belajar. Nggak ada lagi, Pak. Inilah melahirkan generasi yang Allah alam, Pak. Budi pekerti dulu. Budi pekerti sudah tidak berbudi pekerti lagi, Pak. Di rumah asik dengan HP. Pembicaraan dia sudah tidak arah lagi, Pak, sama kawannya. Kita pun tak ngerti bahasa-bahasa mereka. Tidak ada lagi nilai-nilai Islam, Pak. Generasi akan meneruskan perjuangan bangsa ini. Bagaimana akhirnya itu, Pak Ustadz tadi bilang, meninggalkan generasi-generasi penerus korun dan Fir'aun yang ini yang sangat kita ngerikan. Makanya, Pak, ke depan Partai Umat ya, Pak, ya, butuh dukungan. Dukungan masyarakat yang ingin perubahan bangsa ini, yang ingin perubahan di daerah kita ini menjadi betul-betul bangsa yang memiliki generasi penerus yang berakhlak, yang berilmu dan jelas nilai-nilai agama yang akan kita tonjolkan sebagaimana tadi saya sampaikan tujuan dari Partai Umat ini. Terbentuk negeri baldatun thayyibatun warabun gopur. Kalau tidak didukung, Pak, kita kalah, kita taman, macam mana mau kita laksanakan tujuan itu tadi, Pak? Ini saya bukan berkampanye, Pak, tapi itu memang harus, Pak. Jadi saya salah satu caleg Partai Umat, Dapil 4 untuk Kota Pekanbaru, Bukit Raya dan Sail, juga mengharapkan kawan-kawan yang saat ini juga sudah mulai, Pak, mengalir dukungan pada saya. Mudah-mudahan insya Allah, jika Allah mengizinkan, segala program tadi dan tujuan daripada Partai Umat ini, insya Allah akan kita perjuangkan dan kita sama-sama mendukungnya, Pak. Demikian, Pak. Mungkin close statement ya dari Pak Azwir, boleh untuk closing untuk podcast kita pada hari ini. Ya. Jadi kalau ingin sebuah negeri walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya suatu negeri negara beriman dan bertakwa penduduknya, kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi ketika mereka mendustai ayat-ayat kami, mengingkari, tidak mau beriman, tidak mau bertakwa, programnya bukan beranjak dari iman dan takwa, pelaksanaannya tidak sesuai dengan iman dan takwa, tujuan akhirnya tidak sesuai dengan iman dan takwa. Tunggu, kami siksa mereka, ulah perbuatan mereka. Yang kita rasakan sekarang. Sebetulnya siksaan yang paling dasar itu bukan gempa, dosa. Karena yang membuat kita gelisah bukan kurang harta, tapi dosa. Tak percaya, cobalah teliti orang kaya-kaya yang maksiat itu. Tidak ada ketenangan jiwanya itu. Penguasa-penguasa yang top-top katanya itu, tapi lari dari ajaran Allah. Tak tenang jiwa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongkah. Siapa yang berpaling dari aturanku, kata Allah, pasti hidupnya sempit. Orang dalam kesempitan mana ada tenang. Walaupun harta melimpah, pangkat tinggi. Jadi tidak ada jalan kecuali menurut saya 3 hal tadi. Karena 3 ini pemegang ini. Sekarang kita singkirkan Fir'aunisme dengan Partai Umat. Pak Zukri, penguasa-penguasa yang jadi Fir'aun kita singkirkan. Kita ganti dengan generasi-generasi yang Islami. Kita singkirkan Qarunisme. Selama ini ekonomi dipegang oleh orang-orang yang bermazhab Qarun. Kita singkirkan. Ganti dengan generasi-generasi yang betul-betul ingin membawa Indonesia ini sesuai dengan Pancasila. Kita singkirkan para ahli iptek, pengetahuan teknologi yang Hamanisme. Kita ganti dengan orang-orang yang betul-betul tadi dia punya iptek tapi juga imtak. Dia kuasai ilmu pengetahuan teknologi, ahli nuklir macam-macam, tapi dia juga beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan Partai Umat akan melakukan itu. Dari tingkat 2 yang duduk nanti tingkat 1. Kebetulan saya tingkat 1 Pak Zukri. Dari Partai Umat nanti. Dapil Pekanbaru semua ini nomor 5. Jangan lupa sholat 5 waktu. Ya. Insya Allah kami akan berjuang. Ya, kalau saya duduk nanti, Pak Zukri duduk, kami sudah sinkron. Pak Zukri, gimana ini? Tentang apa peraturan ini? Siap Ustaz, tolong bantu dari tingkat 1. Wah, itu namanya al-jamaah ar-rahmah. Kalau kita berjamaah pasti rahmat datang. Ya, karena itu kami mengharapkan dukungan dari seluruhnya. Karena kami tidak mungkin kalau duduk pun bisa berbuat kalau tidak ada dukungan dari orang-orang yang hebat. Ya. Barangkali sederhananya begitu. Ya, dari saya. Terima kasih. Ya.
Pak Zukri, silah untuk closing acara. Oleh karena itulah misi dari kami di Partai Umat ini seiring dengan misi dan tujuan daripada calon presiden nomor 1 kita Pak Anies Baswedan. Amin. Perubahan Pak. Untuk menciptakan, untuk mendapatkan terjadinya perubahan itu tidak cukup hanya kami-kami yang berada di politik praktis ini. Perubahan harus dilakukan secara bersama-sama. Perubahan harus dilakukan dengan cara berjamaah. Ya kan? Nah, oleh karena itulah saya juga berharap kepada masyarakat ya agar tidak alergi dengan politik. Tidak lagi beranggapan politik itu haram, politik itu kotor. Sebenarnya yang haram dan kotor itu adalah pelakunya. Pelaku politik, Pak. Ini yang harus kita ganti 2024 dengan pelaku yang bersih. Yang membawa politik ini menjadi bersih. Yang membawa politik ini menjadi islami. Agamis. Nah, itu tadilah, Pak. Kami akan berupaya nanti berusaha untuk merubah politik kotor ini menjadi politik bersih. Tidak ada lagi sogok menyogok, tidak ada lagi korupsi, segala macam, Pak. Nah, jadi mohon pada masyarakat untuk cerdas dalam memilih partai dan untuk pintar dalam memilih caleg-calegnya sampai dengan memilih presidennya. Nah, itu aja closing saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang orang banyak fokus kepada presiden. Iya, betul sekali. Oke? Tapi ketahuilah, andaikan presiden yang baik nanti muncul, tapi legislatif diisi oleh orang-orang yang bajingan, tak jalan program. Nah, diganggu, difitnah macam-macam. Karena itu kedua-duanya penting sekarang. Pilih presiden yang betul-betul bisa membawa Indonesia ini ke perubahan yang baik, tapi juga dudukkan orang-orang yang di tingkat 2, 1 dan di pusat. Anggota DPR-nya, DPRD, ya, itu yang betul-betul bisa mendukung rencana dari orang-orang eksekutif yang untuk berubah Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada sumber kita yang berjasa pada hari ini. Jangan lupa teman-teman, sahabat Youtube TV, subscribe, like, komen, dan share supaya info ini tersebar ke seluruh yang ada di muka bumi. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ustadz, kepada Pak Ahmad Zukri yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.